Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sipikus, apa kabar? Semoga kita sehat selalu. Bertemu lagi bersama saya Asep Iqbal dalam video pembelajaran PPKN. Dalam video ini kita akan belajar bersama-sama mengenai materi PPKN untuk SMP, yakni materi kelas 7 bab 2 mengenai norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Dari judulnya saja kita sudah bisa menghubungkan ada 3 variabel di situ, ada norma, ada masyarakat, dan ada keadilan. Nanti kita lihat apa hubungan ketiganya di situ. Kita tentu pernah mendengar istilah ataupun adagium yang dikatakan oleh Cicero yang mengatakan bahwa ubi societas ibius, yang berarti bahwa di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Jadi manusia itu memang tidak bisa lepas dari adanya hukum. Kenapa harus ada hukum? Karena manusia itu tidak dapat hidup sendiri. Artinya manusia membutuhkan selalu bantuan orang lain. Seintrovert-introvertnya seorang manusia, ada suatu saat dia akan membutuhkan orang lain. Karena pada hakikatnya, sebagaimana pendapat dari Bargerman, from birth to death, man live out his life as a member of a society. Dari lahir sampai meninggal dunia, manusia adalah anggota dari suatu masyarakat. Jadi itu adalah hal yang tidak bisa kita hindari. Baik, Sobat Sivikus, di sini kita bisa saksikan ada 2 gambar. Yang pertama adalah anak-anak sekolah menyalami ibu-ibu gurunya, dan yang kedua adalah ini seorang polisi yang nampaknya menyalami orang tuanya. Nah, ini adalah sebagai suatu wujud norma khas Indonesia. Karena tentu Sobat Sivikus tidak akan menemukan ini di Amerika gitu ya, di Australia, negara-negara barat itu tidak ada tradisi cium tangan ke guru atau ke dosen gitu. Tetapi di Indonesia, itulah adat istiadat kita. Itulah norma yang kita junjung. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia, kita harus mempelajari itu secara mendalam. Baik, di sini nanti ada 2 bahasan utama. Yang pertama adalah mengenai hakikat norma kebiasaan dan adat istiadat. Dan yang kedua adalah mengenai macam-macam norma dan sanksi. Sobat Sipikus tentu pernah mendengar adat istiadat, apalagi Indonesia sebagai negara dengan masyarakat yang multicultural, sukunya begitu banyak, bahasanya banyak, ya tentunya akan menimbulkan atau menghasilkan adat istiadat yang juga banyak. Karena itu kita perlu mempelajari itu, dan kita berangkat dari belajar norma secara umum. Baik, hakikat norma kebiasaan dan adat istiadat. Norma atau kaidah adalah patokan atau ukuran sebagai pedoman bagi manusia dalam berperilaku atau bertindak dalam hidupnya. Kaidah atau aturan itu biasanya terwujud perintah atau larangan. Nah, jadi norma atau kaidah itu adalah patokan. Ada orang bilang, kamu telah melampaui batas. Artinya dia telah melampaui norma, telah melampaui aturan, telah melampaui larangan. Nah, karena norma itu pada hakikatnya adalah batasan. Norma di setiap tempat, di setiap negara itu tentu akan berbeda. Oleh karena itu, norma itu adalah patokan dan ukuran. Kita tidak bisa menggunakan ukuran norma di negara lain seperti halnya kita menggunakan baju. Mungkin kalau kita pakai norma negara lain, baju itu akan kebesaran atau kekecilan. Nah, sedangkan kita harus menggunakan baju yang pas supaya pantas, supaya enak. Dan baju yang pantas itu adalah baju khas Indonesia sendiri, yang dalam hal ini adalah norma yang memang hidup, yang memang berkembang, yang memang tercipta di Indonesia. Baik, Sobat Sipikus, di sini kita lihat ada macam-macam norma. Ada 4 norma utama yang memang menjadi pokok bahasan dalam pembelajaran. Yang pertama adalah norma agama.
Norma agama itu adalah peraturan hidup yang berisi perintah dan larangan dari Allah atau dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kita tahu di kitab suci gitu kan, ada 6 agama yang diakui dan kepercayaan lain tentunya memiliki Tuhan, dan dalam setiap agama itu selalu berisi tentang perintah dan larangan. Contohnya misalnya selalu melaksanakan ibadah sholat bagi muslim begitu. Kemudian pergi ke gereja untuk ibadah, sembahyang, dan sebagainya. Itu perintah. Sedangkan tidak berjudi misalnya, tidak minum minuman keras dan sebagainya, itu adalah larangan. Sanksinya apa kalau melanggar? Sanksinya adalah dosa. Nah, artinya bahwa norma agama ini berasal dari kitab suci sumbernya. Jadi sumber normanya berasal dari kitab suci. Sehingga sebagai orang yang beriman, kita sebagai manusia Pancasilais, kita harus memegang teguh norma agama ini. Yang kedua adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu adalah aturan yang datang berasal dari hati nurani manusia tentang baik buruknya sesuatu. Jadi manusia itu tidak terlahir secara netral, Sobat Sipikus. Manusia itu terlahir secara condong kepada kebenaran. Kalau menggunakan teorinya John Locke dengan teori tabula rasa, manusia itu seperti kertas. Pada kenyataannya dalam teori psikologi yang lain, bahwa manusia itu ada ego dan superego. Yang mana manusia itu memiliki kecenderungan kepada kebaikan. Hati nuraninya kalau salah, misalnya mencuri atau berbohong, maka perasaannya akan tidak enak. Nah, oleh karena itu sanksinya itu adalah malu atau menyesal. Begitu. Kita berbohong, kita mencuri, orang lain nggak tahu, misalnya begitu kan, dan sebagainya. Jadi ada rasa bersalah di situ. Kemudian norma kesopanan, yaitu peraturan yang timbul dari pergaulan hidup manusia. Sopan di satu tempat belum tentu sopan di tempat yang lain. Begitulah kita memerlukan sikap saling memahami. Bagi orang Batak, berbicara keras itu adalah hal yang biasa. Tapi bagi orang Sunda, kalau orang Batak bicara, disangkanya marah-marah. Sedangkan bagi orang Batak, kalau orang Sunda bicara itu seperti menangis. Nah, itu. Artinya bahwa di situ harus ada saling pengertian kebudayaan. Di sini contohnya senantiasa menghormati orang lain dan tidak boleh berkata kasar. Jadi berkata kasar, menyinggung, begitu, itu adalah hal yang tidak boleh. Kepada yang lebih tua kita hormat, kepada yang lebih muda kita menghargai. Itu prinsip yang selalu Bapak Ibu guru kita sampaikan. Sanksinya apa? Kalau kita melanggar norma kesopanan ini, bisa dicela, dicemooh, atau bahkan dikucilkan karena melanggar suatu norma kesopanan di satu tempat. Dan yang terakhir dan yang paling jelas dan tertulis adalah norma hukum. Norma hukum itu adalah peraturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang. Di negara itu tentu ada hukum. Oleh karena itu di negara pasti ada lembaga yang berwenang untuk membentuk peraturan, untuk membentuk undang-undang. Kita tahu bahwa yang membentuk undang-undang adalah, yang berwenangnya adalah DPR. Sedangkan di daerah misalnya ada DPRD yang berwenang sebagai lembaga legislatif, yang mana bisa berkolaborasi dengan eksekutif di situ dalam membentuk suatu peraturan. Tapi intinya bahwa hukum itu, norma hukum itu dibuat oleh lembaga yang berwenang. Adik-adik misalnya di sini ada yang pergi ke sekolah hari Senin pakai baju putih biru, siswa SMP itu misalnya. Atau ada juga sekolah yang hari Senin pakai bajunya putih-putih. Nah, kenapa kita nurut sebagai siswa gitu? Karena
peraturan itu dibuat oleh lembaga yang berwenang. Siapa lembaga yang berwenang itu? Ya manajemen sekolah, wakil kepala sekolah misalnya, atau kepala sekolah dan sebagainya. Tapi adik-adik tentu tidak akan nurut jika disuruh menggunakan baju putih biru dan yang memerintahkannya adalah kakak kalian misalnya. Karena kakak kalian bukan lembaga yang berwenang untuk, atau bukan orang yang berwenang untuk membentuk suatu peraturan hukum. Jadi hukum itu ada lembaga yang berwenang. Jadi nggak bisa dibuat sembarangan. Baik, norma agama di sini kita lihat bagaimana agama Islam, kemudian Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu melaksanakan ibadahnya. Oleh karena itu bahwa yang terpenting yang dikehendaki oleh Pancasila sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, adalah warga negaranya taat terhadap norma-norma agama. Begitu. Jadi kita tidak bisa disebut Pancasilais kalau orang Islam tidak pernah sholat. Kita tidak bisa disebut Pancasilais kalau orang Kristen tidak pernah ke gereja ibadah. Kita tidak bisa disebut Pancasilais kalau orang Hindu tidak pernah beribadah atau pergi ke pura, dan seterusnya. Gitu. Jadi Pancasila itu sebetulnya bernuansa agamis di situ. Yang kedua adalah norma kesusilaan. Wah, ini ya, misalnya ketika TS, ketika PAT, atau ketika misalnya ujian harian dan lain-lain begitu. Ada siswa yang menyontek misalnya gitu kan, atau ada koruptor dan sebagainya, maka dia telah dalam dirinya gitu. Kalau koruptor jelas misalnya melanggar norma hukum begitu. Kalau UTS misalnya kalian gak ketahuan sama guru begitu, tapi tetap sampai pulang itu walaupun kita dapat nilai yang bagus akan ada rasa bersalah di situ. Itu sebagai suatu bentuk hukuman yang secara alamiah diberikan kepada kita yang melanggar norma kesusilaan. Yang ketiga adalah norma kesopanan. Nah, kesopanan ini adalah norma yang memang harus selalu kita ingat. Ketika di rumah kan kalau mau berangkat salaman ke orang tua itu minta doanya gitu kan, bukan hanya minta uang begitu. Di sekolah salam ke ibu guru, kemudian kalau berjalan itu kita etikanya dari dulu itu tidak boleh mendahului guru, kecuali kita mohon izin dulu begitu kan. Nah, norma-norma itu yang memang sekarang banyak terjadi. Jadi berjalan di depan guru itu biasa, padahal itu adalah bagaimana cara kita menghormati ilmu, sobat Spikun. Dan yang terakhir adalah norma hukum. Lampu merah misalnya begitu kan, kita harus, kalau ada lampu merah harus berhenti. Itu aturan hukum, merah artinya berhenti. Kalau hijau itu harus maju, nggak boleh berhenti. Begitu. Jadi hukum itu jelas. Atau kemudian di sini ada misalnya ada persidangan begitu ya. Yang tak menyidangkan apa? Misalnya kalau orang membunuh begitu ya, orang menganiaya, orang korupsi, ya itu pasti akan dikenakan sanksi hukum. Ciri-ciri norma hukum yang pertama adanya paksaan yang berwujud ancaman hukum bagi pelanggarnya. Biasanya berupa sanksi fisik. Nah gitu ya. Kalau melanggar maka akan mendapatkan hukuman secara fisik biasanya. Hukuman fisik atau hukuman badan itu apa? Misalnya di penjara begitu kan. Nah, jadi kita dipaksa, ada paksaan gitu. Kalau kalian nggak pakai helm misalnya gitu kan, dengan orang tua naik motor kemudian ditilang oleh polisi, karena polisi menegakkan hukum misalnya, dan kalian dipaksa harus pakai helm kalau mengendarai atau dibonceng menggunakan sepeda motor. Kemudian bersifat umum, yaitu berlaku bagi siapa saja, mau di kampung, mau di kota,
mau bagi laki-laki, perempuan misalnya begitu kan. Karena hukum berlaku semua, dan ingat ada sifat fikih hukum, semua orang dianggap tahu tentang hukum. Jadi ketika adik-adik di sini belum tahu peraturan membawa motor harus punya SIM gitu kan, tiba-tiba sekarang wah pengen ada motor di rumah, pengen kemana-mana gitu, nggak pakai SIM, nggak pakai helm, tiba-tiba sama ibu polwan diberhentikan, ditilang, terus kalian nggak bisa jawab, saya tidak tahu Bu kalau harus pakai helm dan punya SIM. Nah, jadi kita sebagai warga negara dianggap tahu tentang. Baik, barangkali nanti di soal norma hukum ini kita akan perdalam lagi di materi kelas 8 karena ada tata urutan peraturan perundang-undangan di situ yang spesifik membahas. Oke, ada norma berdasarkan daya pengikatnya. Ada cara atau usage, ada kebiasaan atau foxway, ada tata kelakuan atau mores, dan ada adat istiadat atau custom. Begitu. Nah, misalnya adab sebelum makan begitu ya. Itu kan misalnya adab tuh. Bagi yang muslim bisa makannya harus halal. Harus luruskan niat begitu. Mencuci tangan. Nah, itu kan adab mau makan pun ada aturannya. Nah, bahkan di beberapa ada table manner begitu ya. Baik, sobat Sipikus, itu tadi jenis-jenis tentang norma. Ada norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Saya kira Sobat Sipikus sudah bisa membedakan 4 norma tersebut. Sekarang kita lihat arti penting norma dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kenapa norma itu menjadi penting? Emangnya kalau nggak ada norma kenapa? Itu kan pertanyaannya begitu. Baik, setiap anggota masyarakat atau kelompok masyarakat harus memperhatikan norma-norma yang berlaku. Jika dalam kehidupan sehari-harinya manusia hidup tanpa memperhatikan norma kesusilaan, norma agama, dan norma hukum, tidak akan tercapai yang namanya ketertiban, keserasian, dan keselarasan hidup. Ada traffic light, waktunya lampu merah malah maju terus. Otomatis banyak kecelakaan yang terjadi. Tidak ada ketertiban di situ. Begitu. Ada sekolah misalnya, karena tidak melaksanakan norma, ada yang datang jam 9, ada yang datang jam 10, ada yang orang lain udah pulang, ini baru datang. Nah, itu. Jadi tidak akan ada ketertiban dan keserasian di situ. Jadi yang terjadi jika tidak ada norma dalam kehidupan kita, itu adalah kekacauan. Itu adalah chaos gitu. Nah, ini kan contoh siswa-siswi SMP yang rapi begitu ya, bajunya dimasukkan ke dalam celana gitu, nggak disakuin, tapi seperti ini, seperti di gambar ya. Nah, itu penerapan norma sekolah, kebiasaan begitu kan, salaman tadi, mengucapkan salam di sekolahnya mungkin dikenal dengan 5S, ada budaya-budaya sekolah yang lain, itu kebiasaan itu harus dilakukan. Penyadaran, contoh teladan, dan larangan begitu kan, tidak boleh misalnya melanggar larangan yang ditetapkan. Kemudian mengamati norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Norma agama, melakukan penistaan agama, wah ini bahaya ya, nggak boleh. Jadi kalau agama itu ya udah kita fokus saja gitu dengan agama yang kita anut, tidak usah mengganggu-ganggu agama orang lain, begitu ya. Tidak usah kita memperdebatkan soal agama. Kalau kita sudah mengimani satu agama ya sudah, gitu. Ya sudah, yakini, laksanakan ajaran agama itu dengan sebaik-baiknya. Biarkan juga orang lain seperti itu. Kemudian menyebarkan provokasi kepada beberapa agama yang mengakibatkan konflik. Wah, ini juga jelas ya. Misalnya ada yang ingin mengadu domba agama satu dengan agama lain dengan bom, dengan terorisme gitu ya. Dulu sering tuh misalnya ada bom di gereja, nuduhnya langsung misalnya ke Islam. Tapi sekarang
kehidupan beragama kita sudah semakin dewasa, tapi harus tetap waspada. Kemudian melanggar perintah yang terdapat di kitab suci masing-masing agama. Nah, juga jelas Sobat Sipikus tentu tahu ya apa yang menjadi larangan di kitab sucinya masing-masing. Dan yang keempat adalah mengikuti paham Calvinisme yang menganggap agama sendiri paling benar, agama lain salah. Dalam artian memang keimanan itu ya harus begitu, harus meyakini kita gitu kan. Cuma tidak usah misalnya dibawa-bawa ke ruang publik, agama saya lah yang paling benar, misalnya di sekolah gitu kan. Agama lain misalnya siswa yang agama lain dibully, agama kamu salah, nah, jangan gitu. Ya. Yang maksudnya itu bukan tidak boleh meyakini begitu. Tapi paham Calvinisme ini yaitu pada akhirnya kita menjelek-jelekan agama lain dan itu di ruang publik. Jadi jangan melakukan hal seperti itu. Kemudian norma kesusilaan. Waduh, di sini ya banyak. Mungkin ada Sobat Sipikus, siswa-siswi yang pernah dibully atau pernah membuli, hati-hati. Nah itu ya, jangan sampai terjadi, jangan sampai dilakukan. Bertindak asusila yang merugikan orang lain, itu misalnya membuli gitu kan, perundungan, itu adalah hal yang jelas tidak boleh dilakukan. Kemudian melakukan seks bebas, alhamdulillah ya, jangan sampai, karena semua agama tidak merestui itu. Kemudian berpacaran di tempat umum, dalam artian kita bukan negara liberal begitu, bukan negara liberal. Jadi artinya tetaplah hormati orang lain dan berpakaian tidak senonoh. Nah ini pun kita harus pegang norma kesopanan. Barangkali di beberapa daerah misalnya pakai pakaian senonoh itu berbeda misalnya. Ya. Kalau kita pergi ke Aceh kan jelas gitu. Yang orang Kalimantan Tengah tentu tidak bisa gitu kan berpakaian sebagaimana biasanya di Kalimantan ketika pergi ke Aceh. Harus menghormati itu. Artinya pakaian senonoh atau tidak senonoh itu kadang-kadang kita harus tahu. Oleh karena itu kita harus kalau mau pergi kemana harus belajar tentang adat istiadat di daerah tersebut. Kemudian ada norma kesopanan, melanggar hukum adat istiadat budaya daerah tempat tinggal begitu ya. Kemudian berperilaku tidak sopan kepada orang yang lebih tua, menghina, mencela dan merusak nama baik serta harga diri orang lain. Nah ini boleh hati-hati ya, menjelek-jelekan, memfitnah itu adalah hal yang sangat dilarang. Dan berbuat seenaknya dan tidak pantas di lingkungan tempat tinggal. Buang sampah seenaknya di mana begitu kan. Itu jangan sampai begitu ya. Mau kalian anak sultan, kalian apapun, tetap ingat manusia itu derajatnya sama gitu ya. Derajatnya sama saja, kita tidak boleh menghina orang lain, mencerca orang lain. Kita hidup saling menghormati satu sama lain. Terakhir adalah norma hukum, melanggar lalu lintas, traffic light, tidak menggunakan helm, tidak punya SIM, motornya tidak standar, knalpot bising, wah, dan lain-lain. Mencuri, merampok, membunuh, dan melakukan tindak pidana lainnya. Minum dan mengedarkan minuman keras. Maksudnya meminum minuman keras dan mengedarkannya. Itu hal yang tidak boleh dilakukan. Kemudian mengkonsumsi dan mengedarkan barang-barang terlarang nafsa atau narkotika, psikotropika, dan zat aktif. Nah, Sobat Sipikus semua harus hati-hati. Jangan sampai misalnya isu-isu yang sekarang beredar, begitu kan narkoba lewat permen, apa gitu. Terus kita waspada begitu. Karena yang namanya perang candu itu pernah dilakukan di beberapa negara. Untuk menguasai suatu negara adalah perangnya dengan candu, dengan mengedarkan narkoba dan sebagainya. Baik, itu barangkali materi di bab 2 ini. Kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa norma yang berlaku dalam masyarakat itu harus selalu kita hormati. Karena pada dasarnya kita hidup dengan masyarakat lainnya. Dan norma menjadikan kita bisa hidup berdampingan tanpa menyakiti siapapun, tanpa melanggar hak siapapun.
Baik, jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Karakter bangsa yang bisa kita ambil sini bahwa Indonesia merupakan bangsa yang beradab. Sebagai bangsa yang beradab, Indonesia memiliki beberapa norma yang berlaku, yakni norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Norma tersebutlah yang harus dijadikan batasan kita berperilaku sebagai bentuk tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terima kasih saya ucapkan. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil dari video kali ini. Ada satu pesan dari Anne Frank bahwa tidak ada seorang pun yang menjadi miskin dengan memberi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.